Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel kecil. Untuk jumlah sampel kecil N secara umum di mana N kurang dari 30 dan 0 tidak diketahui. Saya Intan Nafasa Rizky, NIM 065, dan teman saya Latifah Anggraini, NIM 065, dan teman saya satu lagi, Deva Salsabila Rizka, 090. Ini kita akan menjabarkan dua submateri. Pengujian hipotesis sampel kecil akan dijabarkan menjadi dua materi, sampel kecil dan ciri-ciri distribusi dan student. Yang kedua, pengujian rata-rata hitung populasi. Sampel kecil yaitu jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z sama dengan mu per S akar N tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Distribusi student atau distribusi T ialah distribusi dengan variabel acak kontinualinya selain daripada distribusi normal dengan fungsi densitasnya. Rumusnya T sama dengan X aksen dikurangi mu dibagi S per N akar N, di mana T sebagai nilai distribusi T, mu sebagai nilai rata-rata populasi, X aksen sebagai nilai rata-rata sampel, S sebagai standar deviasi sampel, dan N sebagai jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama, distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menepati sebuah titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga yaitu distribusi T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Sebagai distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda. Sesuai dengan besarnya sampel N, ada distribusi T untuk sampel berukuran 2, yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Dan ini adalah contoh dari kurva semakin banyak sampel mendekati normal. Dan ini adalah perbedaan dari kurva antara skala Z dengan skala T. Tahap menguji rata-rata hitungan populasi. Yang pertama, merumuskan hipotesa 0 dan hipotesis alternatif A0 dan A1. Yang kedua, menentukan taraf nyata, apakah 100%, 5%, atau pada taraf mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan yaitu daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Yang kelima, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dan dengan nilai uji T. Berikut adalah contoh soalnya. Selama bulan Juli, harga saham penutupan perusahaan berbasis pertanian di BIEI adalah sebesar 2.966.000 per saham. Untuk melihat bagaimana kinerja 17 saham perusahaan berbasis pertanian, maka dilakukan survei dengan mengambil 4 sampel yang terdiri dari 1 sampel dari perusahaan pangan, 1 perusahaan perkebunan, 1 peternakan, dan 1 perikanan. Dari 4 perusahaan tersebut, diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya mencapai Rp2.603 per lembar dengan standar deviasi 1.397. Pada taraf nyata 1%, apakah harga saham perusahaan berbasis pertanian mengalami penurunan atau perbedaan selisih yang terjadi karena faktor kebetulan saja? Berikut adalah solusinya. Yang langkah pertama, perumusan hipotesa H0 mu lebih dari sama dengan 2.966.
H1 mu kurang dari 2966. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata 1%. Untuk menentukan nilai T, maka kita harus mencari DF atau degree of freedom. Caranya, N sama dengan 4, DF sama dengan N-1 sama dengan 4. Min 1 sama dengan 3, alfa sama dengan 1%, atau dijadikan desimal menjadi 0,01. Lihat tabel DF3, taraf nyatanya 0,01 menjadi 4.541. Langkah yang ketiga, menghitung nilai T. T sama dengan X aksen min mu per S per akar M sama dengan 2603 min 2966 per 1367 per 4. Hasilnya sama dengan 2543,